Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Christine Tandi Arang, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan matematika pada Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik pada mata kuliah sejarah dan filsafat matematika. Topik yang akan saya bahas kali ini adalah penemuan dari tokoh-tokoh anti-realisme dan strukturalisme. Penemuan dari tokoh-tokoh anti-realisme. Berikut adalah tokoh-tokoh anti-realisme. Yang pertama adalah Hartree Field. Ia menunjukkan bahwa teori ilmiah dapat diformulasikan tanpa komitmen terhadap entitas matematika, hanya menggunakan hubungan antar objek fisik. Kemudian, ia juga menemukan bahwa matematik fiction atau mengembangkan gagasan bahwa pernyataan matematika itu fiksi yang berguna seperti cerita dalam novel. Tokoh yang kedua adalah Charles Chihara. Dia menemukan yang pertama, mathematical contractibility, yang mengembangkan sistem matematika yang hanya berdasarkan konstruksi formal, bukan keberadaan objek matematika. Temuan yang kedua adalah fiksionalisme struktural, di mana ia cenderung melihat matematika sebagai sistem simbolik yang koheren secara internal, bukan cerminan dari entitas nyata. Tokoh yang ketiga adalah John P. Burgess. Temuan yang pertama adalah A Subject with No Object, di mana buku ini membahas secara mendalam tentang berbagai versi nominalisme dan antirealisme, termasuk proyek Field, Chihara, dan lainnya. Yang kedua, ia menunjukkan bahwa banyak proyek antirealis sulit dilakukan dalam praktek ilmiah modern dan mempertanyakan kelayakan mengganti seluruh matematika dengan sistem non-abstrak. Tokoh yang keempat adalah Gideon Rosen. Penemuannya adalah yang pertama, modal fiksionalisme, di mana gagasan ini menjelaskan bahwa kita bisa berbicara tentang kemungkinan dunia atau possible worlds seolah-olah mereka nyata, padahal mereka hanyalah fiksi metafisik. Kemudian yang kedua adalah partisipasi dalam debat antirealisme matematika. Rosen mengembangkan pandangannya tentang abstraksi non-realistis, di mana kita bisa menggunakan konsep seperti bilangan tanpa berkomitmen bahwa bilangan itu benar-benar ada secara metafisik. Tokoh yang kelima adalah Johnny Assauni. Temuannya yang pertama adalah eliminativisme ontologis, di mana ini menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan teori yang merujuk pada entitas matematika tanpa benar-benar mengakui keberadaannya secara ontologis. Yang kedua adalah deflating existential consequence, di mana ini menolak bahwa kita harus percaya pada entitas yang disebutkan dalam kalimat matematis atau ilmiah, meskipun kalimat itu benar. Yang ketiga adalah metaphysical silence, di mana ia menekankan bahwa bahasa bisa melampaui komitmen metafisiknya. Kita bisa diam tentang apa yang benar-benar ada. Tokoh yang keenam adalah Mark Balaguer. Temuannya yang pertama adalah Platonism and Anti-Platonism in Mathematics. Di sini ia menunjukkan bahwa baik Platonisme maupun fiksionalisme bisa dikembangkan secara konsisten dan koheren. Yang kedua adalah hermeneutik fiksionalisme. Di sini yang menjelaskan bahwa kita sebenarnya sudah memperlakukan matematika sebagai fiksi dalam praktek, bahkan tanpa sadar, tidak perlu merevisi bahasa atau teori kita. Berikut adalah penemuan tokoh-tokoh filsafat strukturalisme. Tokoh yang pertama adalah Mikhail Csikszentmihalyi. Temuannya adalah yang pertama mengatakan bahwa
salah satu pengembangan matematika strukturalisme modern. Kemudian yang kedua adalah matematika bukan tentang objek abstrak, tetapi struktur dan pola relasional. Yang kedua adalah Stewart Shapiro. Ya, temuannya adalah mengembangkan anti-rem strukturalisme atau struktur ada secara independen dari instansiasi. Yang kedua adalah kontras dengan restrukturalisme atau struktur tergantung pada objek yang menginstansikannya. Yang ketiga adalah Geoffrey Hellman. Ya, ia menggabungkan strukturalisme dengan modal logika atau kemungkinan. Dan yang kedua adalah modal strukturalisme, di mana struktur matematika tidak harus eksis, cukup mungkin eksis secara konsisten. Dan yang keempat adalah Paul Bendekarav. Bendekarav dilema, ya, di mana dia dilema antara sistematik kebenaran dan epistemologi, bagaimana kita mengetahui objek matematika. Yang kedua, ia menunjukkan bahwa tak penting objek matematika itu apa, selama relasinya konsisten atau menjadi dasar bagi strukturalisme. Tokoh yang kelima adalah Bauerkey Group atau kolektif matematikawan. Ini mempopulerkan pendekatan struktural dalam matematika, yaitu teori himpunan, relasi, dan operasi mendahului entitas. Dan yang kedua adalah menjadi pengaruh besar bagi filsuf seperti Resnick dan Shapiro. Tokoh yang keenam adalah Hilary Putnam. Ya, di sini dalam fase dia menemukan bahwa dalam fase tertentu Putnam mendukung pandangan bahwa matematika itu ilmu yang tidak tergantung pada entitas, melainkan pada struktur internal sistem. Yang kedua, ia menemukan untuk mempengaruhi strukturalisme epistemologis. Yang ketujuh adalah James Lediman dan Don Ross. Ya, mereka mengembangkan teknik struktural realisme. Kemudian realitas fundamental adalah struktur, bukan objek. Dan yang ketiga adalah struktur fisika lebih nyata daripada entitas fisik individual. Demikian yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.